Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Yulianti, CGP Angkatan 10 Unit Kerja SMA Negeri 5 Bantaeng. Hari ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak dengan menerapkan inquiry apresiatif berdasarkan tahapan Bakca. Dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, CGP memperhatikan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, CGP menyusun Bakca menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Nah, inquiry apresiatif ini adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke dalam tahapan Bakca. Tahap yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Tahap yang kedua, A, ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Tahap yang ketiga, G, gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Tahap berikutnya C, jabarkan mimpi, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Tahap yang terakhir adalah A, atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya buat yaitu terwujudnya murid yang cerdas dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga prakarsa perubahan yang saya susun yaitu meningkatkan kreativitas murid melalui media pembelajaran berbasis kearifan lokal di SMA Negeri 5 Bantaeng. Adapun tahapan Bakca yang telah saya buat, pada tahap pertama buat pertanyaan utama dengan pertanyaan yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas murid melalui media pembelajaran berbasis kearifan lokal di SMA Negeri 5 Bantaeng. Adapun tindakan yang akan saya lakukan untuk menjawab pertanyaan utama tersebut yaitu yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang media pembelajaran berbasis kearifan lokal. Yang ketiga, mencari tahu tingkat kreativitas murid melalui asesmen diagnostik. Tahap yang kedua, ambil pelajaran dengan pertanyaan yaitu apakah yang mendasari media pembelajaran berbasis kearifan lokal dijadikan sebagai salah satu media untuk meningkatkan kreativitas murid. Adapun penyelidikan yang saya peroleh, yang pertama, SDM sekolah yang berpotensi, sarana dan prasarana yang memadai, potensi kearifan lokal yang mumpuni, dan lingkungan sekolah yang kondusif. Yang kedua, berdasarkan pengalaman studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Tahap yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, yang pertama, apakah yang diharapkan dari penerapan media pembelajaran berbasis kearifan lokal? Yang kedua, kapan penerapan media pembelajaran berbasis kearifan lokal dilaksanakan? Yang ketiga, di mana dan siapa saja yang berperan? Dan yang keempat, bagaimana agar media pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain. Adapun tindakan atau penyelidikannya antara lain, yang pertama, meningkatkan kreativitas murid, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah menggunakan nilai-nilai kearifan lokal, serta murid dapat menjaga, melestarikan kearifan lokal yang merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, penerapan dilakukan pada jam pelajaran PKWU selama 2 kali pertemuan. Yang ketiga, berlokasi di SMA Negeri 5 Bantaeng kelas 11 dan yang berperan guru PKWU dan murid. Yang keempat, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan berbagai media pembelajaran berbasis kearifan lokal. Tahap berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana penerapan media pembelajaran berbasis kearifan lokal? Yang kedua, bagaimana cara mempertahankan perkembangan murid? Yang ketiga, bagaimana cara menilai keberhasilan dari penerapan media pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan kreativitas murid? Adapun tindakan atau penyelidikan antara lain, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat, dan terakhir melakukan refleksi kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menerapkan secara konsisten
konsisten media pembelajaran berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkan kreativitas murid, memberikan reward kepada murid yang memiliki kreativitas tinggi dan motivasi belajar yang tinggi. Yang ketiga, murid dapat membuat berbagai macam produk kerajinan dengan mengkombinasikan kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Murid dapat memecahkan masalah secara kreatif dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Dan murid dapat mencapai nilai KKTP. Tahap berikutnya adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana agar penerapan media pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam penerapan media pembelajaran berbasis kearifan lokal? Dan yang ketiga, siapa saja yang bertanggung jawab memonitor penerapan media pembelajaran berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kreativitas murid di SMA Negeri 5 Bantaeng? Adapun tindakan atau penyelidikan antara lain, yang pertama, membuat jadwal kegiatan pembelajaran, yang kedua, yang terlibat yaitu guru dan murid, dan yang ketiga, yang bertanggung jawab memonitor yaitu guru, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Demikianlah pemaparan saya demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.